Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustazah Ayu, terima kasih. Partisipan sekalian, terima kasih telah tetap bersama kami di kajian Islam Kafah Nasional Nomor Office. Dan hari ini kita kembali bertemu dengan filsafat hidup, dan tema kita kali ini adalah diri dan ilahi. Sebentar, suara saya kurang jelas. Ya, pakai mikrofon dulu. Ya, para partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sebelumnya ya kita sudah berbicara tentang intuisi ya, dan kita akan tetap melanjutkan tema intuisi itu, tetapi kita kini beralih ke tema yang lebih lanjut, yaitu tentang diri. Meskipun tema kita berjudul diri dan ilahi, tapi fokus utamanya ini pada diri, bukan pada ilahi. Tapi kenapa ilahi disebut di sini? Ya karena ini dalam kerangka atau dalam rangka untuk mengenal sang ilahi, sang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah dibahas sebelumnya tentang intuisi. Intuisi itu sebagai institusi kehadiran ilahi. Kemudian kita sudah bahas pula perbandingannya dengan akal dan indera. Yang ingin kita sampaikan di kesempatan ini adalah ya, akal, ya, indera, dan juga intuisi itu tidak mungkin ada tanpa adanya diri. Jadi tanpa adanya diri, ya akal, indera, dan intuisi itu tidak akan ada. Jadi diri dasarnya. Nah, tanpa diri yang memiliki intuisi, yang memiliki akal dan memiliki indera, maka pengenalan tentang ilahi juga tidak akan mungkin terjadi. Kan kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa intuisi melahirkan pengalaman, akal melahirkan konsepsi, indera melahirkan persepsi, tetapi semuanya itu tidak mungkin ada kalau tidak ada diri. Tidak ada diri. Ya, karena itulah diri menjadi awal segalanya. Karena inilah diri yang kita coba perbincangkan di kesempatan. Nah, bagaimana membuktikan bahwa diri itu benar-benar nyata? Bagaimana membuktikan bahwa diri itu benar-benar nyata? Jika pengalaman, jika konsepsi, dan jika persepsi itu nyata, maka pastilah diri sebagai subjek yang mengalami, yang menciptakan konsep atau yang mempersepsi itu juga nyata, karena diri kan subjek, pelaku dari semua. Nah, kenapa penekanan kepada diri ini nyata itu penting? Kenapa? Ya karena ada juga pandangan yang memahami ya, bahwa diri itu nggak nyata. Ya, diri ini ilusi. Saya ilusi, Ustazah Ayu Andini ilusi, para partisipan segalanya semuanya adalah ilusi. Ada pemahaman seperti itu. Ada pemahaman seperti itu. Karena itu yang kita ingin tekankan di sini bahwa diri itu nyata, bukan ilusi. Mengapa diri itu nyata? Karena jika diri ini nggak nyata, maka pengalaman ketuhanan, konsepsi tentang ketuhanan, persepsi tentang ketuhanan itu juga nggak nyata. Kan di situ masalahnya. Kalau semuanya nggak nyata, diri juga nggak nyata. Tentu terus bagaimana memahami ilahi? Bagaimana memahami ilahi yang nyata? Sedangkan yang hendak memahami ilahi itu tidak nyata. Kalau kita sendiri tidak nyata,
kita ini ilusi, maka pemahaman kita pun ilusi. Pemahaman kita tentang ilahi juga ilusi. Nah, di situ di situ saya kira problem. Namun pemahaman tentang bahwa diri kita ini ilusi, apa yang kita lihat ini ilusi, apa yang kita dengar ilusi, pengalaman kita ilusi, itu sungguhnya juga bisa dipahami. Apa maksud saya bisa dipahami? Bahwa datar belakang dari pemikiran bahwa segalanya adalah ilusi dan yang tidak ilusi hanya Allah, ya, itu berawal dari pembedaan secara radikal antara sang mutlak dengan selain sang mutlak, atau antara Allah dengan selain Allah. Itu berawal dari situ. Mengapa perlu ada pembedaan radikal antara Allah, ya, dengan makhluknya? Menurut pemikiran tadi yang menganggap segalanya adalah ilusi. Maksud mereka sungguhnya baik. Maksudnya baik. Kenapa saya bilang baik? Ya, karena pembedaan secara radikal antara Tuhan dan makhluk, Allah, Khalik dan makhluk misalnya, ya, itu dilakukan karena adanya kekhawatiran apabila tidak ada pembedaan secara jelas, ya, atau secara radikal atau secara apalah antara Tuhan dengan makhluknya atau kita dengan Tuhan misalnya, maka dikhawatirkan akan adanya keberbilangan realitas. Jadi realitas jadi banyak. Realitas Allah itu ada, kemudian realitas makhluk juga ada. Kayak gitulah. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau realitas itu jadi berbilang, ya kan terjadi yang namanya ta'adud. Bahasa Arabnya ta'adud. Atau yang ditakutkan adalah syirik. Syirik. Jadi syirik itu artinya Allah ada, kita pun ada. Seperti itu. Jadi itu latar belakang mengapa ada pemikiran bahwa diri ini sungguhnya ilusi. Segala yang kita alami itu ilusi. Segala konsep yang kita buat itu ilusi. Segala yang kita yang kita persepsi itu adalah ilusi itu. Itu dasar berpikirnya dan itu sungguhnya maksud yang baik. Tetapi ya, menurut saya tidak harus demikian. Tidak harus demikian. Mengapa tidak harus demikian? Karena konsekuensinya agak berat. Berat dalam arti seperti ini. Ketika kita mengatakan segalanya adalah ilusi, kita juga adalah ilusi. Berarti pemahaman kita tentang ketuhanan juga ilusi. Nah, itu kan problemnya. Karena itu dilakukan atau dijalani pemahaman yang agak berbeda. Ya, walaupun tadi sekali lagi saya bilang bisa dimaklumi pemikiran seperti itu. Jadi keesaan harusnya dipahami sebagai keseluruhan. Ya. Itu kan tadi hendak menghindari syirik dengan mengatakan itu tadi bahwa kita ini sungguhnya tidak ada, kita hanya adalah ilusi, sedangkan yang ada adalah ilahi. Tapi cara berpikirnya tidak, pemahamannya tidak harus seperti itu. Ada pemahaman lain yang menurut saya juga berfokus kepada keesaan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi tidak harus menghilangkan diri, menafikan diri, menjadi kemudian diri ini tidak ada. Atau segalanya tidak ada kecuali Allah. Dengan cara apa? Ya, bahwa keesaan itu harusnya dipahami sebagai keseluruhan. Ya, sebagai keutuhan. Ya, jadi keesaan itu dipahami sebagai keseluruhan, sebagai keutuhan. Bukan sebagai bagian yang berdiri sendiri di antara realitas yang lain. Ya. Misalnya keesaan Allah diperhadapkan dengan realitas selain Allah. Ya. Nah, ini kan tadi logikanya bahwa pemahamannya ya, bahwa kita ini ilusi kemudian Allah itu realitas sesungguhnya. Itu karena memperhadapkan dua hal ini. Ya, memperhadapkan antara realitas ilahi dengan realitas kita sebagai makhluk. Padahal tidak harus diperhadapkan seperti itu ya, antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan cara memahaminya sebagai keseluruhan, sebagai keutuhan. Apa yang dimaksud dengan memahami keesaan sebagai keseluruhan? Ya, dengan keutuhan yaitu
Yang hadir hanya Allah. Yang hadir hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan manifestasinya Allah. Jadi yang hadir hanyalah Allah dan manifestasinya. Kalau Pak Nasar sering menyebut manifestasi dengan tajalli. Allah dengan tajallinya. Nah, Allah itu pasti nyata. Dan tajallinya juga nyata. Tajallinya Allah tidak. Manifestasinya tidak ilusi, itu nyata juga. Nyata. Tetapi kita bisa memahami bahwa realitas yang sesungguhnya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu hanyalah tajalli, hanyalah manifestasi. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa yang manifestasi itu tidak nyata. Manifestasinya juga nyata. Sebagaimana Allah itu nyata, manifestasinya pun nyata. Nyata adanya. Perumpamannya seperti apa? Ya, seperti matahari. Matahari dan cahayanya. Ya, cahayanya katakanlah itu seumpama manifestasi. Ya, manifestasinya. Nah, kita tidak bisa memisahkan atau kita anggap misalnya manifestasinya tidak nyata. Cahaya matahari nggak nyata. Cahaya matahari itu nyata. Matahari itu nyata, cahayanya pun juga nyata. Jadi tidak perlu menafikan kenyataan eksistensi cahaya hanya untuk mengatakan bahwa hanya matahari yang realitas yang sesungguhnya. Sama dengan tidak perlu mengatakan diri kita ini tidak nyata atau ilusi. Hanya untuk memperteguh kehadiran sang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu seperti itu. Kita bisa mengatakan bahwa dua-duanya nyata, tetapi dalam kerangka pemahaman yang tidak melukai atau tidak bertentangan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya, cara tadi, kita memahami keesaan sebagai keutuhan. Ya, keutuhan. Jadi keseluruhan. Jadi keesaan Allah itu adalah berbentuk perumpamannya adalah keseluruhan. Ya, Allah sebagai pusatnya, sedangkan kita adalah manifestasi. Para partisipan dimana Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya adalah apa konteks pemahaman ini, pemahaman tadi yang kita sebut tadi, dan juga kritik terhadap pendapat yang mengatakan diri ini adalah ilusi. Apa konteksnya dengan konsepsi diri sebagai sesuatu yang benar-benar nyata. Ya, dalam penjelasan tadi, ya, posisi diri ini adalah manifestasi. Jadi, posisi kita adalah manifestasinya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja manifestasinya tidak bisa disebut tidak nyata. Ya, meski hanya manifestasi, nggak bisa disebut tidak nyata. Karena itu diri kita pun nyata. Diri ini bahasa Arabnya nafs. Dengan demikian, ada dua alasan ya, atau argumen bahwa diri itu nyata. Ya, pertama, adanya pengalaman, adanya konsepsi, adanya persepsi, itu adalah nyata. Keberadaannya nyata. Maka diri yang menjadi subjek atau pelaku dari pengalaman, pelaku dari konsepsi, dan pelaku dari persepsi juga nyata. Karena semuanya nyata. Yang kedua, diri adalah manifestasi ilahi. Karena ilahi adalah nyata, karena itu manifestasinya pun nyata. Tidak bisa dianggap ilusi. Nah, kesadaran bahwa diri adalah nyata ini bukan karena diketahui nyata. Jadi diri kita ini nyata bukan karena kita tahu bahwa diri kita nyata. Dan bukan juga karena kita mempersepsi bahwa diri kita nyata. Tetapi diri kita nyata ini karena kita mengalaminya. Kita mengalaminya. Apa bedanya? Ya, antara kita mengkonsepsi diri kita ada atau kita mempersepsi diri kita ada dengan kita mengalami diri kita ada. Ya. Diri yang diketahui ya, berarti disadari kenyataannya setelah dikonsepsi oleh akal. Ya, jadi ada proses. Misalnya saya mengkonsepsi diri itu ini. Apakah diri itu setelah saya punya konsep tentang diri, kemudian saya terapkan ke diri saya, kemudian saya berkesimpulan bahwa oh saya ada. Jadi
kenyataan diri dipahami lewat persepsi. Ada juga diri yang dipersepsi. Jadi saya misalnya melihat diri saya punya daging, punya apa, saya pegang wajah saya, itu kan mempersepsi ya, dengan indera. Nah, setelah saya mempersepsi itu, kemudian saya menyadari bahwa saya ternyata ada. Nah, itu berarti kenyataannya disadari setelah dipersepsi oleh indera. Tidak demikian. Tidak demikian tentang pengetahuan kepada diri. Diri ini dipahaminya karena pengalaman intuisi mengatakan demikian. Apa yang dimaksud pengalaman intuisi mengatakan demikian? Ya, kita mengetahui bahwa diri kita ada, itu terjadi begitu saja tanpa konsepsi, tanpa persepsi. Jadi kita tahu bahwa kita diri. Apa buktinya? Misalnya seorang bayi misalnya sudah mengetahui dirinya ada tanpa adanya konsepsi. Mereka kan tidak belajar apa definisi diri. Yes. Kemudian mengetahui bahwa dirinya ada. Tidak ada. Mereka tidak mengalami konsepsi atau mempelajari apa sih arti diri itu, kemudian menyadari kehadiran dirinya. Ya, tidak juga dengan persepsi, karena panca inderanya yang baru lahir itu kan tidak sesempurna kita. Tapi dengan itu sudah menyadari diri. Bahkan untuk mempersepsi, ya, untuk mengkonsepsi itu diperlukan diri dulu. Jadi bukan karena saya bisa mempersepsi kemudian diri saya ada. Bukan karena saya mengkonsepsi kemudian diri saya ada. Tapi diri yang ada itulah yang bisa kemudian berkonsepsi. Itu yang berpersepsi. Jadi diri ada sebelum konsepsi dan sebelum persepsi. Atau diri itu ada bukan karena akal mengatakannya ada. Diri itu ada bukan karena persepsi indera mengatakannya ada. Tetapi diri itu ada lewat intuisi memastikan ya bahwa diri itu ada. Nah, sekarang kita sampai kepada bahasan singkat tentang apa hakikat diri. Tentu saja untuk membahas hakikat diri ya tentu saja butuh waktu yang lama dan saya sendiri belum begitu memahaminya apa itu diri. Tapi berdasarkan bacaan saya yang sementara saya akan sampaikan di sini. Yang tentu saja bacaannya nggak banyak. Ya, benar bahwa diri bisa dikenali lewat perasaan. Jadi kadang kita itu merasa bahwa diri kita ada ketika kita merasa lagi sedih, ya. Diri kita hadir ketika kita merasa lagi bahagia. Siapa yang bahagia? Saya. Siapa yang sedih? Saya. Siapa yang marah? Jadi saya itu hadir ketika ada dinamika perasaan seperti senang, lagi kesepian, lagi bangga atau lagi malu, dan seterusnya. Perasaan ya, bisa berubah. Perasaan bisa berubah. Misalnya sedih, kemudian jadi bahagia, marah, senang, itu bisa berubah. Istilahnya sekarang mungkin tergantung mood. Kalau orangnya moody, berarti perubahannya agak cepat. Antara marah dengan senang atau sepi dengan keramaian itu agak cepat. Nah, itu biasanya diri dipahami dikenali lewat dinamika seperti itu. Nah, perasaan itu bisa berubah. Tetapi diri tidak pernah berubah. Diri itu tidak berubah. Yang berubah itu penampakannya saja, perasaannya saja. Itu seumpama kalung yang berbentuk untayan mutiara. Karung yang berbentuk. Maka setiap bulir mutiara itu adalah perumpamaan perasaan yang berubah. Adapun diri, itu ada kalung itu sendiri. Ya, jadi bukan mutiaranya, tapi kalungnya itu sendiri adalah dirinya. Dirinya tidak berubah. Begitu aja. Nah, apa buktinya diri tidak berubah? Ya, kalung kan misalnya untayannya dari mutiara, tapi bisa juga dari yang lain kan. Bisa dari kayu, tapi kalungnya kalung, tetap aja kalung. Dia hanya menjadi kalung mutiara atau kalung yang lain. Nah, adapun diri ya adalah kalung itu sendiri yang tidak pernah berubah. Jadi diri adalah keseluruhan yang selalu apa adanya. Perasaanlah yang
senantiasa berubah. Nah, perasaan-perasaan atau perubahan-perubahan perasaan itu membuat diri menjadi tampak. Ya, karena kalau tanpa perubahan itu kayaknya diri jadi tidak ada. Karena tidak ada yang lagi marah, tidak ada lagi yang sedih. Nah, itu karena sebagaimana untayan mutiara, itulah yang tampak. Padahal sesungguhnya itu adalah kalung. Adalah kalung. Jadi kalungnya kayaknya nggak tampak. Kalungnya mana? Yang tampak adalah mutiaranya. Untayan mutiaranya. Jadi kalung adalah keseluruhan dari mutiara. Sedangkan perasaan-perasaan adalah bulir-bulir mutiara. Nah, kenapa perubahan-perubahan dan dinamika itu bisa terjadi? Ya, karena di dalam diri itu atau dalam kalung itu ada semacam tujuan, direksi, ada tujuan. Nah, jadi tujuanlah yang melahirkan dinamika. Hanya saya ingin ini, tapi karena itu tidak tercapai saya marah. Jadi marah itu adalah dampak dari tujuan itu. Jadi orang tidak bisa marah kalau nggak ada tujuan. Orang juga tidak bisa sedih kalau tidak ada tujuan. Orang tidak malu kalau tidak ada tujuan. Jadi tujuanlah yang membuat dinamika itu. Saya misalnya untuk mata kuliah ini saya dapat A, pengennya dapat B. Misalnya Ustazah Ayu. Untuk mata kuliah ini saya pengen dapat B. Tiba-tiba dapat A. Jadi marah karena pengennya B tapi dikasih A. Karena jadi yang membuat dinamika marah, sedih itu karena ada tujuan. Jadi di dalam diri itu ada tujuan. Tanpa tujuan diri itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Tanpa tujuan. Ya. Jadi tujuanlah yang melahirkan dinamika yang tampak. Dinamika yang tampak. Nah, tujuan itu biasanya berbentuk macam-macam. Ya, paling tidak ada 3 ya bentuk tujuan. Berbentuk hasrat ya, atau keinginan dan keinginan atau berbentuk kerinduan. Ya, kerinduan. Intinya sesuatu suatu target. Target. Inginkan juga target. Rindu juga adalah target. Cita-cita, cita-cita juga merupakan tujuan. Nah, dalam tahapan mencapai tujuan itulah diri itu melahirkan ilmu, melahirkan pengetahuan, dan melahirkan tindakan. Jadi melahirkan konsep dan melahirkan aksi. Jadi aksi itu tidak muncul kalau nggak ada tujuan. Pengetahuan juga tidak muncul kalau nggak ada tujuan. Saya nggak tahu Ustazah Ayu ini udah semester berapa misalnya, atau strata apa. Tapi ada tujuan. Kemudian saya ingin dapat ilmu ini biar dapat ijazah apa. Itu kan tujuan. Kemudian bertindak, ya, belajar, begadang, minum kopi biar tidak kenantuk. Saya itu kan tindakan dari tujuan. Nah, hasrat, keinginan, kerinduan, dan cita-cita itu tidak boleh dihilangkan hanya karena alasan bahwa diri ini sirna di hadapan ilahi. Kan ada juga pandangan sofistik atau mengaku sofistik yang seperti itu kan. Jadi kita ini tidak boleh neko-neko di dunia. Kita tidak boleh punya keinginan, ya. Tidak boleh punya hasrat, tidak boleh punya cita-cita. Nanti Allah saja yang menentukan segalanya. Ya tidak seperti itu. Hanya karena alasan segalanya sirna di hadapan Allah. Kemudian muncul anggapan demikian. Diri itu benar-benar tidak ada gerakan. Mengapa? Karena semuanya justru harus tetap ada. Karena diri ini sama dengan tidak ada jika tidak ada keinginan, tidak ada hasrat, tidak ada cita-cita, tidak ada kerinduan. Jika semua itu tidak ada, maka diri ini sama tidak ada. Lalu kalau diri tidak ada, yang mengenali ilahi siapa? Siapa yang mengenali ilahi apabila diri ini malah tidak ada? Nah, hanya saja keseluruhan ini, apakah itu tujuan, apakah itu kerinduan, apakah cita-cita, dan macam-macam itu, apapun yang berpandangan ke depan, itu harus dirangkum dalam satu kerangka, yaitu cinta. Ya, cinta adalah kekuatan
yang memberikan kemampuan untuk bergerak dan juga kemampuan untuk memberi makna di setiap ilmu, di setiap pengetahuan, dan di setiap tindakan. Cinta itu yang memberi energi dan juga memberi makna di situ. Kalau ada seorang, ya seperti Ustazah Ayu misalnya, apa arti Ustazah Ayu duduk di sebuah halte? Enggak ada artinya, tapi ketika dia sedang dalam kerangka menanti seseorang, maka bermaknalah tujuan itu. Bermaknalah aktivitas duduk di halte. Tapi kalau tidak ada tujuan, maka maknanya. Tapi akan lebih bermakna apabila itu cinta. Apa namanya, gerakan yang seperti ini, ya itu kemudian itulah melahirkan kebudayaan, itulah melahirkan peradaban bagi manusia. Tapi apakah tanpa itu kebudayaan tidak hadir? Apakah dengan demikian peradaban tidak hadir? Bisa saja. Bisa saja ada peradaban yang hadir, ada kebudayaan yang hadir tanpa cinta, bisa. Tapi kemudian peradaban yang hadir, peradaban yang menghancurkan. Bukan peradaban yang membangun kemanusiaan. Tetapi di sana cita-cita tetap ada, keinginan tetap ada. Hanya kerangkanya saja yang diubah. Karena dia tanpa cinta, maka dia menjadi destruktif. Peradaban menjadi menindas, peradaban menjadi menghancurkan. Ya, bentuk tertinggi cinta adalah penciptaan nilai-nilai dan ide-ide untuk merealisasikan ya, nilai-nilai itu. Ya, cinta melahirkan ilmu, cinta melahirkan pengetahuan, cinta melahirkan tindakan, bahkan cinta melahirkan kebudayaan dan peradaban. Saya kira itu sebagai pengantar untuk pertemuan ini. Kita bisa ngobrol. Silakan Ustazah Ayu. Baik, terima kasih Ustaz untuk ilmunya mengenai filsafat hidup, diri, dan juga ilahi. Baik, selanjutnya seperti biasa saya buka sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat atau menekan icon raise hand untuk bertanya secara langsung. Baik, sudah kita lihat bahwa ada yang mengangkat tangan. Baik, silahkan Ibu Novi Ratna. Silakan mengajukan pertanyaannya, Bu. Tidak bisa di-unmute. Oh, udah bisa. Udah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau dilihat tadi tentang diri, kemudian nafsu, apakah diri ini dan nafsu ini itu sama dengan yang dimaksud dengan, saya pernah dengar Iqbal itu ego ya. Nah, kalau benar yang dengan definisi yang sama dengan yang dimaksud Iqbal, kenapa namanya ego ya Ustadz ya? Jadi kadang suka agak tertukar gitu dengan ego nafsu dengan egoisme itu kadang suka agak tertukar. Jadi yang dimaksud dengan ego yang dimaksud Iqbal itu apa sebenarnya Ustadz? Ya, udah. Bisa langsung dijawab, Ustaz. Iya. Jadi apa yang saya sampaikan sini sekarang saat ini dan juga 3 atau 2 pertemuan sebelumnya tentang intuisi itu memang dalam kerangka Iqbal. Jadi ya dia menyebutnya memang ego. Kalau nggak salah ego itu diinggriskan ya. Mungkin kalau nggak salah bahasa apanya dia? Kud. Ya, saya lupa ya istilah dia. Nah, tapi ya betul. Tapi apakah kemudian menjadi negatif ya gara-gara ego kadang menjadi egois? Egois. Iya, kadang suka saya jadi agak-agak
beberapa orang bahkan jadi tersesat gitu loh, Ustadz, ketika Iqbal bilang ego jangan dihilangkan, orang berpikirnya bahwa egoisme gitu yang jangan dihilangkan gitu. Ya, bisa saja seperti itu. Tetapi konteksnya tidak begitu dalam hal ini. Jadi konteksnya ego, kemudian diri ini diperjuangkan adalah konteks pun, menurut saya konteksnya hendak menjadi antitesis atau perlawanan atau kritik, ya mungkin sederhananya kritik kepada pemahaman bahwa diri terus hilang. Ya, diri harus hilang. Dari Atau tasawuf gitu ya. mungkin istilahnya tasawuf negatif. Tasawuf yang menegasi diri. Kemudian muncul istilah ini, egoisme. Jadi istilah egoisme bukan dalam arti mementingkan diri. Ya, bisa berarti mementingkan diri apabila diri hendak dihilangkan. Tetapi bukan dalam arti mementingkan diri kemudian lain tidak penting, bukan. Jadi kalau diri hendak dihilangkan, maka ya bolehlah disebut egoisme. Tetapi kalau egoisme di sini dimaksud sebagai dirilah yang paling penting sedangkan yang lain tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi dia sebagai perlawanan terhadap konsep spiritualisme negatif yang hendak menghilangkan diri. Misalnya seperti istilah fana, hilang, diri hilang, ya. Dan seterusnya. Seperti itu saya kira konteks ego di sini. Saya pikir kita agak dibawa oleh istilah bahasa Indonesia egois. Yang saya pikir dalam beberapa hal juga tidak negatif. Egois artinya saya ingin menang ketika kompetisi. Apakah itu negatif? Tidak. Tapi saya ingin mengalahkan orang lain. Apakah itu kemudian saya menjadi lebih baik dalam kompetisi ini daripada orang lain? Apakah itu kemudian buruk? Ya tidak. Tidak selalu bermakna buruk. I see. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Ustadz Dano. Baik, terima kasih Ibu Novi Ratna dan terima kasih Ustadz atas ilmunya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Diah Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apabila ada ustadz atau aliran tertentu yang tidak boleh percaya akan ajaran filsafat, bagaimana kita menyikapi keadaan ini? Terima kasih. Baik Ustadz, silakan dijawab Ustadz. Kalau yang ditanyakan kepada filsafat, maka filsafat akan mengatakan, ya, tidak apa-apa, nggak percaya pada filsafat. Yang penting jangan tidak percaya pada Allah. Kalau hanya tidak percaya kepada filsafat, ya nggak masalah. Itu sama dengan tidak percaya pada matematika. Ya nggak ada masalah. Tidak percaya pada ilmu, apalah, kayak itu bagian dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalnya percaya, mau dijadikan alat untuk memahami, ya bisa. Tapi kalau tidak mau dijadikan alat, ya tidak apa-apa juga. Itu cuma alat saja. Cuma alat saja. Jadi tidak perlu dipaksa yang tidak percaya. Dan memaksa juga salah. Filsafat tidak suka memaksa. Jadi tidak masalah. Yang saya tidak perlu tidak perlu. Yang penting percaya sama Allah saja. Saya kira, atau bukan itu pertanyaannya. Saya ngira-ngira itu aja. Kalau cuma itu ya nggak ada masalah. Karena filsafat itu sama dengan saya nggak mau naik pesawat ya ke Sulawesi Selatan. Ya nggak apa-apa, kan ada kapal laut. Yang penting jangan naik motor, karena nggak bisa naik motor. Tapi ya kapal laut bisa. Atau tidak mau naik kapal laut, maunya naik pesawat. Ya itu hanya cara. Yang penting sampai ke Sulawesi Selatan. Sampai ke tujuan. Dan filsafat hanya salah satu. Saya kira salah satu. Dan bukan juga yang terpenting. Tapi yang terpenting yang mana saya nggak tahu juga. Yang mana yang penting. Kita serahkan ke masing-masing orang lah. Yang penting yang mana. Itu lebih bijak ya, daripada memaksakan satu jalan. Ya belum tentu itu benar, belum tentu juga cocok sama orang itu. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Ustaz, terima kasih Bu Diah. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nurmina. Pertanyaan pertama, apakah dengan adanya musibah bisa menghambat cita-cita dan cinta? Yang kedua, perasaan seseorang ada yang positif dan negatif. Bagaimana untuk keseimbangannya? Mungkin bisa langsung dijawab, Ustaz.
Ya saya kira ada saja ya penghalang bagi cita-cita. Cita-cita itu kan ya dia cita-cita itu kalau sudah tercapai memang bukan cita-cita lagi. Jadi cita-cita itu adalah ada jarak antara keinginan dengan kenyataan. Kenyataannya begini, keinginannya begitu. Jadi ada jarak. Nah, jarak itulah yang sering dianggap sebagai penghambat. Ya. Jadi tidak ada cita-cita tanpa penghambat, karena kalau sudah tidak ada penghambatnya, bukan cita-cita lagi. Karena sudah tercapai. Jadi kalau ada jarak antara keinginan dengan kenyataan, ya itu saya misalnya mau ini, dan yang itu belum ada. Maka semua hal yang menjadi penghalang atau ya apa, yang memberi jarak antara saya dengan yang saya inginkan, itu adalah namanya penghalang. Itu sama penghambat semua. Bisa penghambat ruang, penghambat waktu, penghambat dalam bentuk materi, penghambat dalam bentuk psikologi dan sebagainya. Ya itu